Itu baru saja pulang kerja dan seperti biasa, secara refleks menyerahkan jaketnya. Namun kali ini jaket itu langsung jatuh ke lantai. Ia terdiam sejenak, karena teringat bahwa dulu setiap kali pulang, wanita itu selalu menyambutnya dengan senyum hangat, bergegas menghampiri, mengambil jaket dengan lembut, dan meletakkan sandal tepat di bawah kakinya. Namun kini, sosok yang dulu begitu familiar, dan perhatian yang dulu begitu hangat, sudah benar-benar menghilang. Seketika rasa hampa menyelimuti hatinya. Demi menghindari emosi yang menyesakan, dia menyeret langkah berat menuju kamar, dan langsung menjatuhkan diri di atas ranjang, berharap bisa tidur untuk menghapus kegundahan di hatinya. Namun semakin ia mencoba, semakin ia terjaga. Yang terbayang di kepalanya hanya wajah wanita itu. Barulah di saat itu ia benar-benar sadar bahwa wanita yang dulu begitu mencintainya telah ia dorong menjauh dengan tangannya sendiri. 10 hari yang lalu, mereka tengah mengadakan pesta perayaan ulang tahun pernikahan. Namun tiba-tiba, mantan kekasih pria itu datang tak diundang, dan terus-terusan memaksa wanita itu menyerahkan suaminya. Demi menjaga wajah di hadapan tamu, wanita itu berusaha menenangkan si mantan. Tak disangka, mantan itu langsung mengambil pisau buah dan mengancam akan bunuh diri. Melihat itu pria langsung panik, dan tanpa pikir panjang membatalkan seluruh acara. Wanita itu langsung terpukul. Dengan wajah bingung ia mendekat dan bertanya apa maksudnya. Belum sempat pria menjawab, mantannya justru mendorong wanita itu hingga terjatuh. Melihat kejadian itu, ibu mertua dan adik ipar langsung panik, karena mereka tahu wanita itu sedang hamil. Mereka ingin mendekat dan melihat keadaannya. Namun mantan itu kembali menghadang, dan demi mengikat hati pria, dia dengan sengaja menyayat pergelangan tangannya. Melihat itu pria langsung panik, dan tanpa ragu mengangkat mantan kekasihnya pergi dari pesta. Setelah dibawa ke rumah sakit, dokter memberitahu bahwa bayinya tidak tertolong. Bahkan kemungkinan untuk bisa hamil lagi sangat kecil. Ibu mertua yang mendengar itu langsung menggenggam tangannya erat, karena ia tahu, semua ini adalah akibat ulah anaknya sendiri. Dan tak peduli apapun yang dilakukan sekarang, tidak akan bisa menghapus luka yang pria itu tinggalkan. Keesokan harinya wanita itu bersiap untuk pulang. Baru keluar dari kamar rumah sakit, dia melihat pria itu sedang menyuapi mantannya dengan jeruk. Mantannya pun dengan bangga menggenggam tangan pria itu. Wanita itu tak habis pikir, kenapa setelah 5 tahun pengorbanan, ia tak pernah mendapatkan perhatian seperti itu. Setibanya di rumah, dia diam-diam menulis surat perceraian, dan menunggu pria itu pulang. Ia pikir setelah mendengar kabar kehilangan anak, pria itu setidaknya akan merasa bersalah, atau paling tidak memberi sedikit pelukan penghiburan. Namun nyatanya, pria itu hanya berkata dingin. Bahkan jika anak itu lahir pun, ia tidak akan menyukainya. Kata-kata itu langsung menghancurkan harapan terakhir wanita itu. Dia pun menyerahkan surat perceraian. Pria itu justru menertawakannya. Mengira ini hanya cara wanita untuk mencari perhatian. Tanpa ragu ia menandatangani surat itu. Karena dia yakin, wanita itu pasti tidak akan bisa hidup tanpanya. Tapi yang pria itu tidak tahu, kali ini kepergian wanita itu tidak akan pernah ada kata kembali. Keesokan paginya, wanita itu mengemas semua barangnya. Diam-diam menatap rumah yang telah ia huni 5 tahun. 5 tahun penuh pengorbanan dan harapan. Ia percaya cinta bisa mencairkan hati batu. Tapi ternyata itu hanya harapannya sendiri. Setelah berpikir panjang, ia melangkah keluar tanpa menoleh ke belakang. Malam harinya, pria itu pulang kerja. Seperti biasa menyerahkan jaketnya. Namun kali ini yang menyambutnya hanya udara kosong. Meski begitu, dia masih tak mau mengakui kenyataan. Tanpa wanita itu, tidurnya tidak nyenyak. Tidak ada lagi kopi hangat yang dibawakan saat hujan. Tidak ada lagi suara lembut yang menenangkan. Baru sekarang ia sadar betapa besar ketergantungannya pada wanita itu. Namun saat itulah, tiba-tiba telepon dari ibunya masuk.